Kesepian yang mencekam melanda segenap alam, kala makhluk itu datang menyerang dan mematikan. Dia tak terlihat mata, tak bisa diraba, namun sangat mengerikan. Seluruh manusia hampir di segenap negeri, mereka menutup diri, isolasi bersembunyi, ketakutan tak terberi. Hanyalah padamu Tuhan kami mohon perlindungan dari ancaman bahaya virus yang makin mewabah. Berilah inayah untuk menghentikan, mata dunia terbuka, betapa lemah manusia. Walaupun sudah dikdaya, ternyata rapuh adanya. Hanyalah dengan mikroba bernama corona, sungguh telah menghancurkan sedikit kehidupan. Ikhtiar dan juga doa, mari kita upayakan agar dunia terbebas darinya. Virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rhoma Irama dan Anda menyaksikan Tonight Show. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Apa yang stasiun layar kaca? Selamat siang, apa yang terjadi di studio Tonight Show malam hari ini? Karena malam hari ini live. Bagaimana situasi di kondisi di rumah Anda? Ya, mudah-mudahan semuanya stay safe ya. Dan juga selalu menjaga kebersihan, ya, rajin cuci tangan, dan juga pakai masker. Dan ya. malam hari ini kita juga masih tanpa penonton. Masih juga dengan, saya mau bilang sepi tapi agak rame malam hari ini ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan legenda hidup Haji Rhoma Irama. Wow, living legend. Haji. Waduh. Silakan Pak Haji. Duduk Pak Haji. Silakan duduk Pak Haji. Iya, wah. Ya, silakan Pak Haji. Legenda. Gimana Pak Haji ya? Iya. Sehat. Saya duduk Pak Haji. Nah, buat kalian semua juga yang butuh informasi dari Dokter Boyke, jangan lupa karena kita tayang 21.30. Ya. Jadi nanti kita akan ada Dokter Koibe. Boyke dong di Tonight Clinic tentunya. Silakan duduk Pak Haji. Pak Haji. Wah, ini kehormatan buat Tonight Show. Akhirnya bisa mengundang Pak Haji Rhoma Irama datang ke sini. Iya, wow. Ini pertama kalinya Pak Haji Rhoma Irama datang ke Tonight Show ya? Pertama kali Pak Haji. Pertama ya? Iya. Bukan udah 5 kali. Belum, baru sekali Pak Haji. Kita waktu itu sebulan acara sahur, inget nggak di iya, TV benar, sebelah? benar, Nggak Ya. lupa dia. TV-nya rusak, TV-nya cuma sebelah. Bukan masih TV sebelah. Ya. Oke, tadi Pak Haji Rhoma Irama membuka malam hari ini dengan lagu terbaru judulnya Corona. Iya. Bagaimana proses penciptaan lagunya? Kenapa kok menciptakan lagu? Apakah memang karena, ya pasti karena keadaan sekarang ya Pak Haji ya? Ya, artinya karena memang dunia tahu bahwa kita tengah
dilanda virus corona. Iya. Jadi ya terinspirasi lah untuk memberikan kontribusi kepada bangsa, kalau bisa kepada dunia. Betul. Bagaimana kita menyikapi wabah ini. Jadi lahirlah alhamdulillah sebuah lagu yang berjudul Virus Corona. Ini baru rilis sekitar seminggu yang lalu Pak Haji ya? Ya. Dan sudah ditonton di YouTube 4 juta loh orang yang sudah menonton YouTube-nya Virus Corona ini. Tapi kalau kita ngomongin pandemi corona, apa perbedaan dari seorang Pak Haji Roma Irama yang terasa di industri musik? Apa yang paling Pak Haji rasakan? Isolasi juga dong Pak Haji, berarti stay at home. Iya, artinya sebagaimana orang-orang bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dunia. Mengisolasi diri, ya kita harus terpaksa seperti itu. Ya. Karena WHO telah merekomendasikan bahwa cara yang paling efektif untuk memotong mata rantai penyebaran itu ya. Social distancing, stay at home. Betul. Diam di rumah. Gatel Pak Haji? Ini lagi gayanya Pak Haji emang gitu Pak Haji. Tapi kelihatan Pak Haji lebih fit, lebih bugar kan? Iya. Lagi demen sepedahan Pak Haji. Ya alhamdulillah memang olahraga saya di antara sepeda. Suka berenang juga. Masih suka berenang Pak Haji? Suka berenang. Wow, berenangnya gaya katak, gaya bebas atau gaya batu Pak Haji? Batu tenggelam dong. Pak Haji paling suka gaya apa? Ya, Berenang ya Pak Haji ya, berenang. Gaya. Gaya katak ya? Gaya katak. Gaya katak. Oke, iya. Dan Pak Haji Roma Irama ini menjalani karir seni sejak belia. Dan Apa yang paling berkesan selama berkarir di dunia musik nih udah berapa Pak Haji? puluh tahun Pak Haji berarti berkarir ya? Yang paling berkesan Iya. di dunia musik. Semasa karir Pak Haji? Ya semuanya berkesan ya. Iya. Semuanya berkesan. Semua berkesan, nggak bisa. Nggak ada yang paling. Yang mana yang diberkesan tuh nggak bisa. Lu di pihak siapa sih? Pak Haji lah. Ya iya, cuman kan harusnya kan kita kolaborasi. Raja Dangdut. Radut, Raja Dangdut. Ya, Nah kalau ngomongin Pak Haji Roma Irama berarti udah puluhan tahun ya berkarya Pak Haji ya. Di dunia. Soneta insya Allah Desember ini 50 tahun. Wow. Desember ini. Kalau Pak Haji sendiri berarti sama 50 tahun juga tuh. Apa Berkarirnya? Berkarya dari tahun 60 saya, 65 lah. 65. Mungkin saya 55 tahun berkarya. 55 tahun berarti ya. Ada beberapa mungkin fakta-fakta yang kita nggak tahu tentang Pak Haji ya, yang akan dibeberkan oleh duo Zayang berikut ini. Silakan. Silakan duo Zayang. Selamat malam saya. Selamat malam. Sudah siap digoyang. Malu Mose! Stop, maaf. Ini kok ada Pak Haji kelihatan kurang total, kenapa ya? Aku malu. Sebenarnya di sini ada EP Irama, tapi dia lebih gak mau. Lebih takut lagi sayang. Maaf kalau boleh tahu ini maksudnya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Karena tamu kita Raja Dangdut jadi kalian Pak Haji emang kalau dangdut harus kayak gini enggak kan ya Pak Haji? Ini kalian nih kayaknya mengolok-olok dangdut ini. Ini maksudnya apa? Kamu jangan kurang ajar. Kita kan biasanya juga begini. Karena Pak Haji kita takut. Makanya kita nggak dandan. Udah, maaf ya Pak Haji. Tapi kita lebih parah daripada ini. Hei, Lanjut silakan. lanjut ya. Iya. Pak Haji mohon maaf ya. Baru mulai dibikin drop. Jadi makin nggak total. Kurang ajar. Lanjut. Corona pergi. Mari. Oh ya ulang. Corona. Pergi. Corona. Pergi sana. Kita memang lagi Fun bikin fact-nya lagu. apa tentang Pak Haji Okey, nih? kita langsung saja masuk ke fun fact. Okey, fun fact yang pertama, katanya orang tua Pak Haji Roma Irama ini awalnya sangat tidak setuju. Katanya Bang Roma ini menjadi musisi. Setiap kali Bang Roma bernyanyi, ibunya pasti marah. Emang Benar iya? Pak Haji. Emang betul. Apakah pertama memang tidak pernah? Mau jawab? Gimana Pak Haji? Maaf, Tuh, Pak Haji. katanya pernah juga satu waktu Bang Roma ini membuat kesalahan sehingga sang ibunda marah besar dan melempar gitar Pak Haji Bang Haji Roma Irama ke pohon bambu. Dan itu yang menyebabkan kenapa gitar Pak Haji Roma Irama itu buntung sampai sekarang. Bukan. Itu ya. Enggak, gua kan berusaha. Nggak usah. Ini mau dijelaskan dulu.
Gimana ceritanya Pak Haji? Emang dulu tidak didukung oleh orang tua untuk di musik? Zaman dulu bukan hanya Rhoma Irama yang tidak didukung. Semua? Tapi semua orang berbakat bermusik itu hampir tidak direstui orang tua. Kenapa? Karena zaman dulu itu orang yang bermain musik dinilai pemalas. Karena masa depan 5 watt gitu ya. Belum ada industri musik, belum ada namanya entertainment dan sebagainya. Sehingga orang bermusik itu, menyanyi itu dianggap orang malas dulu. Mau jadi apa gitu? Jadi kalau ibu saya dulu, kalau saya pegang gitar nyanyi bang. Nanaon silingan cicilewan gue gawe teh. Itu diajar kayak itu. Bahasa Sunda. Rek jadi naon silain teh. Apa artinya tuh, Ti? Mau jadi apa kamu teh? Mau jadi apa? Arek jadi naon soal mana teh gitu. Oke, terus Pak Haji terus? Ya, jadi saya rasa bukan hanya ibu saya, tapi semua ibu saat itu obsesinya kamu harus jadi dokter. Insinyur. Dokter, insinyur kayak gitu. Dulu tuh zaman dulu kayak gitu. Akhirnya pernah sampai dilempar bener gitarnya ke pohon bambu? Itu pohon jambu bukan Pohon jambu. Pohon jambu sama bambu jauh Ya saya salah baca ya. Gimana? Pak Haji dilempar? Saat itu saya disuruh sama mama menjaga adik saya, masih si bayi. Saya taruhlah di kursi panjang ini, di sofa. Saya main gitar. Karena terlalu asik main gitar jatuh nih. Aduh. Ngamuk lah ibu saya. Diambil, dipotek itu palanya tuh pakai buntung. Bukan. Apa sih? Gue berusaha itu. Tapi dibuang gitarnya waktu itu Pak Haji ya? Dilempar ke pohon jambu. Gitu. Tapi nggak ada urusannya dengan gitar buntung Pak Haji itu nggak ada urusannya ya? Gak ada. Nggak, soalnya kalau Pak Haji Rhoma Irama identiknya tuh dengan gitar buntungnya. Pak Haji, nanya tuh serius Pak Haji. Kalau nyetain gitar buntung tuh gimana Pak Haji? Kan nggak ada buntung. Di bawah. Iya. Itu gitar bagus loh, jangan salah. Gitar bagus sebenarnya. Tapi jadi khas banget Pak Haji. Iya. Pak Haji udah lama pakai gitar itu Pak Haji? Kurang lebih dari tahun 85 mungkin ya. Dari 85? 85 mungkin, kalau nggak salah. Itu gitar bagus itu, si Bujana juga pakai kan Pak Haji? Pak Haji waktu lahir nangisnya oe gitu nggak Pak Haji? Suaranya tuh keras banget. Enggak dong, tetap kan. Apalagi fun fact soal Pak Haji Rhoma Irama. Oke, Mami saya punya info apa tentang Pak Haji? Kasih tipis dong ya. Jadi ya, kasih tipis. Biar nyaman kita kasih infonya. Di tahun 80-an, saat Rhoma Irama dan Soneta mulai berkibar, pihak Rolling Stones mendekati untuk mengajak Soneta konser bareng Rolling Stone di Giant Road Tour-nya. Wow. Kita berdua sangat terkejut. Wow. Hebat sekali Bang Haji. Aku siung. Bener Pak Haji? Iya, pernah Mike siapa? Mick Jagger. Mike Jagger. Manajernya? Manajernya Mike siapa gitu, tapi Mike juga. Mick Jagger. Datang ke rumah saya saat itu. Itu waktu Mick Jagger kesini ya Pak Haji kalau nggak salah? Kurang tahu saya kalau Oke. gitu ya. Yang pasti dia datang ke rumah. Nggak tahu Pak Haji? Dia bawa satu proposal. Oke. Sampai bawa proposal? Iya, bawa proposal. Dia bilang kita mau berencana mengadakan Giant Road Tour istilahnya. Wow. Giant Road Tour antara Soneta sama Rolling Stone. Iya. Rhoma, Mick Jagger gitu. Waktu itu tahun berapa lupa saya, antara 83-an gitu. Tahun 83 ya? Ya, 82, 83. Cuman diproses lah. Akhirnya harus G2G akhirnya. G2G maksudnya Pak Haji? Government to government. Pemerintah ke pemerintah ya. Harus gitu. Nah saat itu saya lagi di lockdown ini. Jadi akhirnya... Berarti lockdown itu di Pak Haji udah dari tahun 63 udah ada lockdown ya? Tahun 80. Iya dong. Udah duluan. Futuristik berarti? Jadi seperti itu akhirnya itu tidak terjadi batal. Aduh. Bukan karena Pak Haji menolak berarti ya? Bukan. Oke, karena tetek bengek belakangan yang soal pemerintahan ini yang bikin ribet. Iya. Jadinya gagal. Ada lagi fakta selanjutnya? Ya, simple banget ya. Giant Tour kan cuma di supermarket ya. Bukan. Ya, kasih peti. Ketahuan apa Haji? Ketawa tuh Pak Haji tuh. Ketawa ya Pak Haji. Lucu ya kita Pak Haji. Memang iya Pak Haji. Bang Haji, teman saya bisa main gitar sitar. Kasih mainkan dikit dong biar aku bisa juga. Kita mainkan ya. Kas.
Stop, Pak Haji enak ya Pak Haji ya? Lo kalau main, jangan ininya doang di sini dimain. Ini juga mainin. Main. Ini juga mainin. Biar kelihatan beneran. Ini gini doang. Bahkan nggak kepegang. Kamu nggak kepetik sama sekali yang aku lihat. Enggak, sayang aku memang nggak bisa agak gimmick gitu. Aku nggak bisa emang. Masih ada fakta nggak? Ayo, masih ada. Apa? Iya. Jadi ya. Jangan bercanda mulu nih Pak Haji marah ntar loh. Jadi katanya tidak hanya sukses di dunia musik, tapi Bang Roma ini juga sukses membintangi beberapa puluhan judul filem. Di antaranya adalah Darah Muda, ada Begadang, Perjuangan dan Doa, Satria Bergitar, serta puluhan judul filem yang lainnya. Tapi yang paling kita ingat adalah Ani. Itu pasti kita paling ingat. Kita mau lihat cuplikan filmnya. Ada. Biar semuanya tuh ingat, pasti kita ingatkan kembali. Ini dia cuplikannya. Sayang, kasih sayang. Tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya aku kira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi Roma, semua ini kulakukan karena kau tidak mencintai aku lagi? bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Kita Tahun 77 sutradara Sumanjaya loh. Wow, aku Tapi Pak Haji, sekali. tadi kan kita lihat resolusinya kan, resolusinya udah agak film lama ya. Kita sudah meremake dengan high resolution, dengan resolusi yang lebih bagus lagi. Kita coba buat lagi, Pak Haji. Kita coba ya, ini dia. Coba kita lihat. Ini dia. Ya. Gimana menurut Pak Haji? Resolusi yang lebih baik ya. Cuma kita lihat tayangannya. Tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya aku kira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi Roma, semua ini kulakukan karena kau tidak mencintai aku lagi? bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Hukum, Ani. Bagus sekali. Bagus. Gimana, Pak? Ibu nggak ada. Itu sebenarnya tadi filmnya Roma Irama apa Bob Marley sebenarnya? Nggak mirip ya Pak Haji? Nggak mirip Pak Haji? Lumayan ya, Pak Nggak mirip ya? Mirip ya Pak Haji ya. Makasih loh Pak Haji ya. Ini masih bukan cuma film itu dong, karena Pak Haji kan filmnya banyak. Ada lagi yang lain. Tadi gitar tua. Nah, coba kita lihat ya, ada lagi film yang Coba lainnya. apa lagi, apa lagi? Coba kita lihat Film ya. apa? Coba kita lihat. Mana, kasih lihat. Cuplikannya kita kasih lihat. Mana Kita tuh? kasih lihat. Judulnya apa itu? Ani, pantas kau menolak untuk dipertunangkan. Rupanya kau sudah kena rayuan supir kotor ini. Aku kira kau anak yang berbudi, keturunan orang baik-baik. Tapi rupanya, malam ini juga kau pergi dari rumahku ini. Pergi! Jangan, Ayah. Budi tidak bersalah. Diam! Nah, sudah, pergi! Dia tidak bersalah. Ani yang bersalah. Oh, di tahun 78. Pak Haji. Kita belum pada lahir. Tadi kalau kita lihat resolusinya kurang baik ya Pak Haji ya. Kita sudah membuat yang mungkin resolusinya lebih baik. Kita coba seperti apa ya, kita lihat seperti apa ya, ini dia. Ani! Pantas kau menolak untuk dipertunangkan. Rupanya kau sudah kena rayuan supir kotor ini. Aku kira kau anak yang berbudi, keturunan orang baik-baik. Tapi rupanya, malam ini juga kau pergi dari rumahku ini. Pergi! Jangan, Ayah.
Tidak, Budi tidak bersalah. Diam. Nah, sudah, pergi. Dia tidak bersalah. Ani yang bersalah. Ani. Jangan pergi. Ya itu dia tadi video dengan high definition ya. Tapi kok ceritanya beda ya? Kok malah ibunya diusir? Karena dia emang udah gedek sama ibunya itu. Sama istrinya digedek ya. Mungkin Pak Haji nggak usah kasih komentar lah Pak. Pak Haji juga kayaknya sudah males ya kelihatan tadi ya. Tapi mirip Pak Haji ya? Mirip. Mirip ya. Makasih Sampai Pak keluar Haji. air mata. Pak. Jangan kakinya keinjak Pak Haji. Bukan gini. Oh iya iya. Oke, setelah ini kita akan ngobrol bareng Pak Haji Roma Irama lagi. Dan nanti akan perform lagu tapi bukan lagu dangdut. Jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Bersama Pak Haji Roma Irama. Wow. Sekali terima kasih Pak Haji sudah hadir di Tonight Show. Dan kita sekarang menerima penelpon yang mau nanya-nanya sama Pak Haji ya. Ingat passwordnya Pak Haji Roma Irama Mania. Mantap. Iya itu passwordnya ya. Maaf Pak Haji. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Mana passwordnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Apa passwordnya? Wah, foto. Enggak apa-apa. Maaf Pak Haji. Maaf. Pak Haji Roma Irama, mantap. Mania. Gitu. Mania, mantap. Pak Haji Roma Irama mantap. Mania. Ya, nggak Oke, apa-apa. ya, kebalik. nggak Silakan apa-apa, ya. ingin ngobrol dengan Pak Haji Roma Irama. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Saya Heru Umam Pak Haji. Khairul Umam. Saya penggemar Pak Haji. Allah. Alhamdulillah. Usia saya masih muda tapi saya nggak malu menggemari Roma Irama. Oh, iya Mungkin dong. Pak Haji masih ingat dengan saya. Seberapa ngefans kamu sama Pak Haji? Ngefans banget. Saya sangat ngefans kayak dengan Roma Irama. Sampai skripsi saya itu berkaitan dengan Roma Irama. Gimana skripsinya maksudnya tentang? Tentang Roma Irama, saya meneliti tentang Roma Irama di sarjana saya kemarin. Wah. Sukses. Coba mungkin bisa nyanyikan lagu sedikit Pak Haji seperti apa? Lagu yang mana yang kamu Yang hafal paling banget? berkesan bagi saya itu lagu Keramat Pak Haji. Karena saya sangat tersentuh sekali setiap mendengarkan lagu itu. Boleh nggak kamu nyanyiin malam hari ini buat Pak Haji? Maaf ya Pak Haji kalau jelek. Nah, Pak Haji tahu itu kok ya. Ya. Silakan. Ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Begitu adanya suaranya. Bagus kok suaranya. Respect. Bisa aja gombalnya. Iya. Selamat Umam, kamu mendapatkan pulsa 250.000 rupiah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Pak Haji sehat-sehat terus Ya. Pak Haji. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nah, Terima kasih ya. thank you ya. Oke. Iya. Tapi ini bener Pak Haji, saya waktu itu ya, saya pertama kali ketemu Pak Haji tuh ya acara sahur itu Pak Haji. Iya. Kita sebulan sama-sama, itu wah gue baru pertama kali kenal seorang Haji Roma Irama, manggil gua di ruangan, kan ruangannya sendiri, iya kan? Ajak ngobrol, di minggu kedua baru saya berani bawa piringan hitam, minta tanda tangan. Baik banget ngobrol mulu tiap pagi sebelum sahur. Terus Pak Makasih, Haji harus respon apa ini? kalau- Enggak, saya pengen saya mau ngucapin Pak Haji bingung. terima kasih. Iya. Terima kasih. Pak Haji. Iya. Respect. Iya, oke, Karena respect. seorang Haji Roma Irama, apaan? Gembel kayak Vincent dipanggil. Oh, Pak Haji ajak nggak pernah ngobrol. mandang seperti Iya, itu. makanya orang Iya. itu sangat respect gitu. Di kesempatan ini Pak Haji akan menyanyikan, ini bukan lagu dangdut ya Pak Haji ya. Ini lagu Hello.
dari Lionel Richie. Sedap. Pak Haji nih emang Ada suka... kesan apa dengan lagu ini Pak Haji? Enggak, memang dari dulu, dari si anak-anak itu saya suka lagu barat, suka lagu India. Oh. Ini memang sejak kecil begitu. Sampai besar juga. Dulu saya punya grup band begini nih, kayak bro-bro keren. Oh, sempat juga punya gini ya, ngeband ya. Dan Lionel Richie termasuk salah satu yang sering juga dinyanyiin. Lionel Richie yang kesininya ya. Oh, kesininya justru. Banyak lah dulu lagu-lagu. Oh. Mau dengar seperti apa lagu Lionel Richie dibawakan oleh Pak Haji Roma Irama? Bagaimana kalau langsung saja kita akan persembahkan Pak Haji Roma Irama akan menyanyikan lagu Armada. Bukan Armada. Hello. Emang Rijal Irama. Rijal Irama. Langsung Silakan. aja. Kalau gitu, ini dia Pak Haji Roma Irama dengan Hello. I've been alone with you inside my mind, and in my dream I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying is it me you're looking for? 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Don't tell me I don't know. I want that hey, only we, only you, only I come in love.
kursi Kita dan mainnya satu Pak Haji. meja. Kita akan bermain sama Pak Haji juga. Iya. Yuk, kita akan masuk Kita akan masuk ke Tonight Challenge. Ceritain Pak Haji. Lu tahu Joe Stones nggak? Tahu. Ke rumahnya Pak Haji. Oh iya? Wow. Tuh, ceritain Pak Haji yang Joe Stones ke rumah. Dia dijulukin Godfather of Dangdut sama Joe Stones. Iya. Apa dari situ awalnya? Enggak, coba ceritain Pak Haji. Ya, ini cerita memalukan buat saya sebetulnya. Memalukan. Karena begini, waktu Josun datang ya konfirmasi. Dia datang satu tim. Sama bawa kamera segala macam. Saya pikir apa namanya turis saja. Ya. Oh nggak tahu berarti Pak Haji tuh ya? Dia kan from UK gitu aja. Bla 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 ngomong ya. Oke. Saya nggak tahu bahwa itu Josun. Josunnya siapa gue nggak tahu. Bercerita bla 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 segala macam. Dia bilang, I one of your friend. I can sing many song. Oh iya? Ya, dia bilang gitu kan. Coba lagu apa? Dia nyanyi Judi gitu kan. Oh bisa dia. Dia nyanyi Judi. Hari kita dia suruh saya nyanyi. Saya bilang la tuqulil mughanni ghan. Ada bahasa pepatah bahasa Arab la tuqulil mughanni ghan. Jangan suruh penyanyi itu menyanyi. Dia akan bisa nyanyi gitu. Kecuali pada waktu-waktu tertentu. Oh. Itu jawaban saya sama Jos waktu itu. Oke, setelah itu biasa-biasa saya terima sebagai tamu biasa. Belum tahu benar-benar. Nggak tahu sama sekali. Begitu mereka pulang, saya mau pergi studio. Itu saya setir sendiri. Saya lihat ada billboard di Mampang situ. Joe Stone. Oh, konser, live in konser. Live in konser di apa? Jazz. Iya, Java Jazz. Ini yang ke rumah gue tadi. Saya malunya bukan main. Ya Allah. Dia pikir mungkin Roma ini sombong banget. Gue nggak tahu semua. Menyesal banget. Biarin aja Pak Haji. Buka sitik Jos kalau dia kan Jos. Oke. Enggak. Tapi biasanya Enzi yang Sedikit main. cerita. Tapi sekarang mungkin giliran. Vincent, nih saya kan kita undang dulu teman saya. Saya sudah punya teman untuk bermain. Chemistry, butuh chemistry loh temennya nih. Dokter Boyke. Wah, keren banget. Halo, Dok. Ada acara Dokter sendiri Boyke, lagi sini di Dokter podcast. Vincent sama musisi kan lo main gitar. Iya. Lo temenan Pak Haji. Iya. Kan Oh, ini kan Dokter dokter. Boyke kan dokter seksolog kan. Iya. Gua kan, ayo Pak Haji sini pada. Lo pelaku. Ya sama istri. Yuk, Iya. Pak. Iya, dong. Emang yang mau main duluan siapa? Biar gue yang main Sekarang yang coba ngeliat. Kak Desta dulu sama Dokter Boyke yang nyontohin Iya. gimana ya. Nah. Ayo, Dok. Jadi nanti Kak Desta akan mengangkat papan ini, nanti Dokter Boyke jelasin gambar ini. Apa gitu, nanti biar saya tebak ya. Tinggal jelaskan tanpa menyebutkan apa isi dari. Ayo Boyke, kita kan chemistry kita sudah terbangun Boyke. Banyak-banyaknya ya. Santuy banget ya dia ya. Kita mulai dari sekarang. Yang biasa dibawa kalau perjalanan traveling. Koper, Nah, Iya. yuk lanjut. Tempat nyimpen es. kulkas, Mantap. Untuk menyalakan lampu. saklar, Apa? listrik. Habis. Pas aja pas. Aduh, kabel. Kalau kita kepanasan pakai AC, bukan. kipas angin. Iya. Wow. Untuk minum kita tapi gampang tinggal beli dengan ukuran besar. Hah? Iya, air minum ukuran besar. Oh, Iya. galon. Ya, mantap. Habis. Lumayan dok. Chemistry ini dia gua Desta Boyke always forever and ever. Sini dok. Gak usah Pak Haji, saya yang jelasin Pak Haji jawab ya Pak Haji. Sekarang Kakak Ya, apa Pak Haji mau Pak jelasin? Haji aja nebak. Saya jelasin aja. Pak Haji yang Pak Haji jelasin. jelasin. Oh bebas Pak Haji. Pak Haji di sini kalau jelasin Pak Haji. Sama aja kan tinggal diputar doang. Haji boleh. Pak Haji Roma ini Oke. masih sering makan biskuit nggak sih Pak Haji? Vincent, Kok nanyanya biskuit sih kenapa? Nggak kan Pak Haji Roma saya. Tapi Pak Haji Roma yang kelapa biasanya ya. Yuk, Oke. siap Pak Haji ya. Satu. Apaan tuh? Itu apa sih? Hah? Yang dipakai buat kepala. Topi. Bukan. Helm. Bukan Pak Haji, ini. Itu bukan peci. Itu bukan peci. bukan peci. Tapi Ya, wajar. lanjut. Pulang nanti dulu. Lanjut. Tapi wajar soalnya gak ada isinya.
bentuknya. Enggak, sorry. Bentuknya emang agak mirip peci ya. Peci. Itu emang kayak peci. Bukan, ini dompet. Nggak ada isinya soalnya. Tulisannya soalnya. Lanjut, ayo lanjut. Oke. Pak Dari awal ya. Ulang. Buat bersih-bersih abu. Kemoceng. Mantap Haji. Pak Haji. Buat makan Piring, sendok, garpu, minum. minyak makanan. Makanan pokok. Oh, nasi. Beras. Mantap. Untuk lihat diri kita. Cermin. Mantap. Pak Haji pinter nih. Dokter Boyke juga. Untuk Yang baru nih. untuk lebih enak jalan di lantai pakai apa? Karpet. Lu berani-beranian lu abisin lu. Biarin Pak Haji mau pingsan lama banget Raja, tuh. Raja, Dokter Boyke cepet Raja. banget. Lagi Pak Haji. Oke. Tempat naruh bakso. Mangkok. Buat ini. Sisir. Sisir dapat. Lu berani nyalain Pak Haji lu. Enggak, udah. Makasih Pak Haji, tepuk tangan lu. Berapa tuh? Banyak. Udah banyakan lo lah. Kita coba lihat ya skornya Kak Udah Vincent. banyakan jelas, banyakan Pak Haji Oh, sama Pak Haji Vincent. berapa? Oh, ada 11 tadi ya. Dan Kak Desta sama Dokter Boyke ada 5. Terima kasih buat Pak Haji Roma Irama sudah hadir di Tunasio malam hari ini. Thank you Pak Haji, banget. sukses buat single terbarunya. Corona, buat teman-teman yang mau lihat di YouTube-nya sudah ada ya. Ya. Di platform-platform musik juga udah ada. Bukan ada lagunya baik. Oh iya. Kamu yang tadi Dan situ. setelah ini kita akan ngobrol. Nah ini ditunggu-tunggu juga. Pak Haji. Pak Haji nanya, tadi kalian yang tadi di situ. Ya Pak Haji, tadi kita. Tadi kita lagi Beda ya Pak Haji ya? kita hilang. Sehat terus buat Pak Haji Roma Irama ya. Pak Haji. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol ditunggu-tunggu juga. Apalagi kalau bukan bersama Dokter Boyke. Di Tunasio tetap di Tunasio. Kita masuk ke apa nih kalau bukan Tunai Klinik bersama Dokter Boyke. Yes, akhirnya karena Tunai Show mundur sedikit jamnya kita bisa menghadirkan Dokter Boyke. Silakan Destanya Boyke. Passwordnya apa? Esek, enggak usah ya, oke. Boy. Cie. Ini kan ngomongin sekarang pandemi wabah corona ini ya. Ini gimana meningkatkan performa di tengah wabah seperti ini, Dok? Ya, pertama, Oh iya kan? ya pastikan dulu bahwa pasangan kita nggak sedang panas, nggak sedang batuk, Oh, ya. itu pastikan dulu. Dan kalau dia sering ada yang satu keluar misalnya kerja ataupun cari istrinya cari belanja dan sebagainya, pastikan bahwa ketika masuk ke rumah itu dalam keadaan bersih dari mulai sepatu, mandi, kemudian juga cuci muka, baru melakukan hubungan. Nah, yang penting adalah untuk menjaga supaya staminanya bagus. Nomor 1, jangan cuma tidur, makan, tidur lagi, nonton ya. Tapi Itu masalahnya, olahraga. Dok. Bener, Dok. Ya, olahraga kan bisa sepeda statis, bisa lari di tempat, bisa. Kedua, jemur matahari itu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, di antara jam 9 sampai jam 10 selama 15 menit sampai 30 menit. Oke. Ya. Itu hubungannya sama performa apa, Dok? Performa karena ketika itu vitamin D3-nya naik, imunitas tubuh kita juga naik. Itu berhubungan dengan Berhubungan kekuatan? juga. Dan jangan Nggak, lupa. tapi Dok, begini, Dok. Oh, sorry. Karena Jangan lupa bahwa hubungan seks itu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau yang sakit-sakit ringan kayak ada mah, ada sedikit-sedikit pegel-pegel linu, abis hubungan seks biasanya sembuh. Itu salah satu olahraga. Salah satu. Stay at home-nya Iya. itu. Emang itu olahraga katanya kalau berhubungan seks itu sama kayak olahraga apa, Dok? Berapa kali naik turun tangga? Kayak naik 2 sampai 3 tingkat turun tangga, naik turun tangga. Kalori yang dikeluarkan. Oleh karena itu badannya harus bugar. Itu kalau durasinya berapa lama tuh, Dok? Durasinya tergantung ya. Artinya kalau kita secara normal biasanya kan foreplay-nya sekitar 15 menit. Foreplay. Oke, iya. Tapi Ya. hubungan seksnya sekitar 5 sampai 25 menit. ngejagain apa emang berhubungan. satpam apa? Oh enggak ngejagain? durasi ngejagain. Oh enggak ya? Lo kata Florida Rector ngejagain durasi. Dok, jadi mendingan naik turun tangga apa mendingan berhubungan, Dok? Dengan berhubungan seks. Gimana kalau berhubungan sampai naik turun tangga, Dok? Ya itu gila lagi dong.
Repot ya. Bisa pakai monyet, pakai posisi monyet memanjat pohon kelapa. Jadi dipeluk terus turun naik bisa. Itu di belakang ada yang ketawa dok. Kayaknya mungkin dia pernah. Tolong yang merasa monyet diam dulu. Kenceng banget. Masih bahas monyet tuh Tapi ketawa dok, kenceng banget. ini. tidak dapat dipungkiri bahwa stay at home ini kayak kakak saya, anaknya istrinya hamil lagi Ya, di bulan. tapi kalau boleh saya anjurkan Iya. di pandemi COVID ini sebaiknya jangan hamil. Pertama, kalau dia ngecek ke rumah Betul, sakit betul. lebih mudah terkontaminasi. Ya. Kedua, kalau anaknya sampai terinfeksi kita belum tahu akibatnya apa. Karena kan infeksi ini baru Desember belum tahu masa depan si bayi itu seperti apa. Jadi buat anak boleh tapi jangan sampai jadi artinya ikut KB. Jangan dulu Bisa dijadiin gunakan ya, Dok. kondom, bisa gunakan pil itu juga bisa pesan online kok gampang. Yang nggak harus kayak pakai Iya. apa? Tapi kan kita tetap bahagia karena melakukan hubungan seks di rumah kan kita Hiburannya juga. apa lagi bos gitu kan ya. Hiburan yang paling murah tinggal kalau ini matiin lampu ya kan nggak usah bayar wahana ya itulah. Itu Tapi kalau nyalain wahana lampu ya, lebih Dok? seru dok. Seru kalau matiin nyalain. Wah ribet dong. Dok, kalau misalkan pakai kondom, Ya, tapi kondominium, itu kira-kira Ya jangan kondominium dong. Bisa serius nggak? Dok, tapi masih terima pasien nggak sih? Maksudnya lagi pandemi kayak gini. Terima Atau pasien hanya yang lewat khusus online? ya. Ada beberapa per telepon. Misalnya mereka-mereka yang masih membutuhkan paket-paket terapi kan ada harus biasanya mereka telepon, kemudian kita bikinan resep, kemudian kita kirim pakai online. Ya, tapi kalau program hamil yang harus ditentukan, harus dilihat masa subur atau enggak, ya harus datang. Tapi kitanya juga pakai pakaian mirip astronot juga, Tetap pakai segala macam. APD anak dokter. Dok, gini dok, ini kan pandemi ini membuat kita stres. Semua orang stres. Nah, ini. Di rumah yang biasanya kerja setiap hari, di rumah melulu, ngeliatin istri mulu, biasanya ketemu malam doang. Ini setiap hari, pagi malam. Gairahnya tuh Mungkin gairah dan hasrat akan berkurang atau bagaimana dok sebenarnya dok? Ya, jadi sih karena ketemu tiap hari hasrat itu berkurang, bisa aja si istri itu juga dia tahu kan, dia menggunakan baju yang bermacam-macam. Sekali-kali pakai jaket kulit kalau mau hubungan seks. Baju air ya kan. Sekali-kali hubungan seksnya di kamar mandi atau apa. Pakai Jadi baju princess, aku aja ke supermarket pakai gaun gede. Nah, pokoknya artinya jangan sampai si pasangan itu merasa bosan karena tiap kali lo lagi gitu loh. harus Jadi kita kreatif ya, Dok, kreatif ya? di situ. Gitu loh. dokter, Berarti pakai sekarang make up di rumah juga boleh. Boleh dong biar makin itu. cantik. Nah kita mau bacain Ya. dulu pertanyaan dari Twilight Lovers di sosial media kita. Udah ada, kita bacain mana pertanyaannya? Ya, ini Oke. dia. Dari Vino Nange. Mau tanya dokter, apakah pria juga mengalami menopause? Ada, pria itu mengalami yang namanya menopause, seperti menopause pada wanita namanya andropause. Dengan gejala berkurangnya hormon testosteron. Biasanya di umurnya beda 10 tahun tapi. Berapa tuh, Dok, Artinya kira-kira? kalau perempuan 50, laki-laki itu 57, 60 baru mengalami andropause. Gejala yang paling sering dirasakan adalah disfungsi ereksi. Jadi tidak sekeras waktu sebelum. Kok main ketawanya begitu? Kenapa lu ketawa lu? Emang lu pernah ngerasain gua? Ya gimana dok? Serem ya persahabatan ini. Nggak, tapi bener itu jadi berkurang dok? Ya, oleh karena itulah di usia-usia segitu biasanya butuh namanya hormon replacement terapi penggantian hormon testosteron kepada laki-laki. Karena dia berkurang meskipun berkurangnya tidak sebanyak perempuan ya, dia bergradasi berkurangnya. Oh, dia bertahap Ya, berkurangnya. bertahap. Tapi Tapi Itu pakai kelihatan. obat dok? bisa diobati. Dikasih hormon testosteron. Kalau saya umur sekarang pas saya tapi masih keras banget itu kenapa dok ya? Woi! Ya wajar lah kalau umur segini nggak keras justru itu adalah abnormal. Umur segini mestinya bagus. Emang? Tapi banyak juga loh ya yang umur segini mulai tidak keras karena merokok. Nah. Karena stres yang berkepanjangan. Ya. Yang ketiga juga yang paling sering karena minum. Minum-minuman keras dan sebagainya itu juga. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak. Jaga makanan. Nah, oleh karena itu olahraga tetap inti Dok. larinya pola hidup Masa sehat, jaga jayanya stres. pria itu emang di umur berapa sih? Sampai umur berapapun pria itu tetap jaya. Anak banget itu tuh pria tetap. Jaya! Bukan prediksi. Boyke, jaya. Kalau pas lagi naik-naiknya itu biasanya sampai umur di bawah 40 tuh lagi naik-naiknya dia. Enzi ini kan belum menikah dok. Enzi lagi tiba-tiba. Lu nanya dong apa gitu. Aku nggak tahu, kan aku
Gak, lo asal tahu. Dia tadi Hesti ngobrol tuh sama dokter Boyke. Itu titipannya Edo. Nggak tahu Pak, aku mau nanya apa. Iya. Nggak benar, tapi kan sekarang lagi musim wabah gini kan memang di rumah juga rame dok ya. Iya. Ada yang tinggal. Di rumah lu rame. Bukan masa ada mertua. Satu pertanyaan yang umum mungkin tidak terlalu spesifik ke pandemi, Dok. Ini soal psikologis. Di rumah rame, anak-anak ketika berhubungan, tahu-tahu anak kita yang mungkin udah ABG, ngelihat gitu, atau anak kita yang masih belum ABG lah. Makanya harus mereka itu tidur dulu. Ya tiba-tiba Kalau bangun dok. Dan dikunci, betul. Dikunci kamar itu. Dan dia harus tahu bahwa ini adalah kamar orang tuanya, di mana si anak juga mesti menghormati privasi. Seperti kita juga menghormati privasi kamar anak kita. Kalau seandainya kasus saya, pintu saya kan gini nggak bisa dikunci dok. Pernah waktu itu bukan anak saya, mertua saya masuk dok. Cerita ya. Terus? Ya kan kaget dok. Udah nggak terlalu banyak dibahas dok, itu pengalaman buruk soalnya. Enggak. Gimana cerita? Gue belum tahu ceritanya gimana. Udah. Yang penting jadi paham anak untuk tapi anak-anak meskipun itu umurnya 5 tahun, 3 tahun pun kalau melihat hubungan seks orang tuanya itu akan mengakibatkan trauma secara psikologis. Berarti umur berapa sih anak itu harus Tindakan tahu? awalnya adalah bahwa itu karena kan kadang-kadang kan ada suara rintihan dan sebagainya, si anak kan merasa bahwa mamahnya tuh disakitin. Nah itu jadi bisa kalau ada anak perempuan dia takut untuk menikah Oke. dengan trauma. Atau dijelaskan rintihannya dijelaskan beda, bahwa itu adalah bukan menyakiti, tapi itu adalah karena kasih sayang antara suami dan istri. Seperti itu. Kalau lo kan masih mending. Nanti ketika udah suami istri nih, kita Dok, kasih tahu. Ya. masih mending mertuanya yang masuk. Nah temen gue lagi begitu, yang masuk istrinya. Ya benar dong. Kita sama siapa ya? Terima kasih banyak. Terima kasih banget ya. Oke. Mudah-mudahan Tonight Show agak lebih mundur jadi biar dokter Boyke bisa tiap hari